Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sabrina Putri dengan NIM 2104352 dari kelas A Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intensitas penyinaran matahari dan alat ukurnya. Sebelum itu, penyinaran matahari merupakan aktivitas matahari yang memancarkan sinarnya ke bumi. Aktivitas matahari yang memancarkan sinarnya di bumi ini merupakan aktivitas alamiah, karena matahari adalah sebuah bintang besar yang memiliki cahayanya sendiri. Sementara bumi merupakan planet yang berada di sekitarnya dan mengorbit kepadanya. Intensitas dan durasi penyinaran sinar matahari adalah lamanya matahari bersinar cerah pada permukaan bumi yang dihitung mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Besar lamanya penyinaran matahari ditulis dalam satuan jam, nilai persepuluhan, atau dalam satuan persen terhadap panjang hari maksimum. Adapun tipe-tipe penyinaran sinar matahari. Ada berbagai tipe penyinaran sinar matahari, yaitu yang pertama, penyinaran secara langsung. Yaitu terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi merupakan penyerapan unsur-unsur radiasi matahari seperti sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet oleh unsur-unsur yang dapat menyerap radiasi tersebut, seperti oksigen, ozon, debu, hidrogen, serta nitrogen. Yang kedua ada refleksi, merupakan pemanasan udara oleh matahari namun dipantulkan kembali oleh uap air, awan, juga partikel-partikel lainnya yang berada di atmosfer bumi. Yang ketiga ada difusi. Difusi merupakan proses penyebaran panas atau sinar matahari yang dilakukan oleh atmosfer. Sinar gelombang yang pendek dan berwarna biru merupakan gelombang yang baik yang dihamburkan oleh udara, sehingga ketika siang hari, udara tampak berwarna biru. Nah, itulah beberapa macam atau jenis dari penyinaran sinar matahari secara langsung. Ada pula penyinaran matahari secara tidak langsung. Penyinaran sinar matahari tidak langsung, yaitu sinar matahari yang telah melalui udara yang bersifat diatermal. Artinya bahwa udara dapat melewatkan panas matahari. Sifat diatermal ini terjadi pada udara murni. Panas matahari yang sampai di permukaan bumi atau kerak bumi akan memanaskan udara dingin yang berada di sekitarnya. Berbagai macam bentuk penyinaran tidak langsung oleh matahari adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, konduksi. Konduksi adalah ketika udara panas menjalar ke udara dingin yang berada di atasnya, sehingga udara yang di atasnya pun ikut panas. Perlu diketahui bahwa dalam konduksi ini, udara panas tidak bergerak ke atas, namun hanya bersinggungan dengan udara dingin yang berada di atasnya. Yang kedua, ada konveksi. Konveksi merupakan pemanasan udara di sekitar secara vertikal. Misalnya, dengan kekuatan angin yang bergerak naik turun, sehingga udara dingin yang berada di atasnya pun ikut panas. Perbedaan konveksi dengan konduksi adalah bahwa dalam konveksi ini udara panas ikut naik ke atas. Yang ketiga ada adveksi. Adveksi merupakan penyebaran panas yang berlangsung secara horizontal. Hal ini terjadi karena ada udara panas yang bergerak secara horizontal, sehingga udara dingin pun akan ikut menjadi panas. Yang keempat, ada turbulensi. Turbulensi adalah penyebaran panas yang berlangsung secara berputar-putar. Adapun beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengukur intensitas cahaya matahari. Yang pertama itu Campbell-Stokes. Campbell-Stokes adalah alat untuk menghitung intensitas cahaya matahari yang menyinari bumi kita. Fungsinya ialah sebagai lensa cembung yang mengumpulkan sinar matahari ke suatu titik api. Fungsinya sama seperti lampu. Bagian
Bagian-bagian Campbell-Stokes terdiri dari sebuah kaca masif yang memiliki ukuran diameter 10 sampai 15 cm. Bagian kedua terdiri dari kertas pias yang terbuat dari karton berwarna gelap yang mudah terbakar dan berfungsi sebagai indikator lamanya cahaya matahari menyinari kita. Kertas pias juga dilengkapi dengan skala jam. Kertas pias ini terdiri dari 3, yaitu kertas pias dengan lengkung panjang, lurus, dan lengkung pendek. Masing-masing kertas pias memiliki fungsi yang sama. Tujuannya hanya untuk menyesuaikan letak kedudukan matahari. Yang kedua ada gun Bellany. Gun Bellany merupakan suatu alat yang mengukur pemanasan bumi oleh matahari atau juga biasa digunakan untuk mengukur penguapan permukaan bumi. Semakin besar selisihnya, maka semakin banyak panas yang diserap oleh bumi. Alat ini mulai dipasang atau dioperasikan pada saat pagi hari dengan posisi peletakan yang dibalik, atau melakukan kalibrasi terhadap alat tersebut. Air yang ada di dalam alat volumenya konstan dan bila terkena cahaya matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Cara hitung alat ini bisa menggunakan satuan kalori atau Langley atau dengan joule. Yang terakhir merupakan alat actinograph. Adalah salah satu alat meteorologi yang digunakan oleh pengamatan cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total. Yang ketiga ada actinograph. Actinograph adalah salah satu alat meteorologi yang digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang masuk. Actinograph menggunakan dua buah logam bimetal sebagai sensor. Logam akan bertambah panjang seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari. Perbedaan panjang logam yang kecil akan diperbesar oleh sistem tuas karena adanya pergerakan pena yang sebanding dengan perubahan intensitas radiasi matahari. Fungsinya yaitu untuk sebagai alat pengukur intensitas cahaya matahari total yang mencatat sendiri berapa intensitas radiasi matahari yang dipancarkan. Alat ini digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total. Sekian dari saya penjelasan atas pengertian dari pencahayaan matahari, macam-macam penyinaran matahari, serta alat ukurnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.